Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istik Hidayah Lailani, nomor induk mahasiswa PPG 2282200197. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sumpiyuh, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan video praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan materi Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas Syifa untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Doa selesai. Baik, tadi kalian sudah berdoa ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Alia. Sebagai dirjen silakan nanti maju ke depan. Indonesia Raya. Indonesia lagu Indonesia Raya. Nah, yang selanjutnya itu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Cek absennya. Aldi? Hadir. Ali? Alia? Syifa? Rika? Sakit? Ya. Baik, berarti hanya satu ya yang tidak hadir hari ini. Ya, kita doakan semoga Vika cepat sehat dan bisa berkumpul lagi dengan kita. Oke, selanjutnya ya. Silakan kalian tengok kanan dan tengok ke kiri, kemudian kalian lihat pakaian kalian. Apabila belum rapi, silakan dirapikan. Kalau ada sampah, diambil dulu. Silakan. Cek kerapiannya, dasinya dibetulkan, bajunya dirapikan. Sekarang ya, kita akan mempelajarinya tentang Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Ya, jadi kita harus mempunyai jiwa semangat, jiwa sebagai pejuang. Ya, karena apa? Kita mengingat pahlawan kita yang dulu sudah berjuang sehingga Indonesia itu bisa merdeka. Gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan video berikut sebelum kita masuk ke materi. Baik, tadi kalian sudah mengamati videonya ya. Ya, video itu tentang motivasi. Ya, tentang apa? Ya, perjuangan dari seekor burung. Ya, intinya apa? Bahwa kita di dalam hidup ini harus tetap berjuang. Apapun tantangannya yang ada, kita harus bisa dan berani menghadapi. Ya, karena apa? Kalau kita sudah berani, maka kita akan mencapai keberhasilan. Seperti yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita dulu. Ya kan? Indonesia pernah dijajah.
oleh negara Belanda. Terus selain Belanda, negara apa lagi? Jepang. Ya, itu contoh yang sudah pernah menjajah Indonesia. Kalian melihat bagaimana para pahlawan kita berjuang demi jiwa dan raganya demi apa? Indonesia itu merdeka. Ya, itu. Nah, kalian sebagai generasi muda, maka kalian juga harus melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Ya, dimulai dari hal yang paling kecil. Contohnya sekarang kalian jadi pelajar, kalian harus berjuang belajar supaya mendapatkan nilai yang baik. Ya kan, kalian ini kan ini didapatnya baik. Ini, ya makanya kalian harus berjuang. Caranya bagaimana? Dengan belajar, kemudian mentaati aturan. Kita bisa memulai dari hal yang kecil. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, kita mengulas sebentar. Kita sudah mempelajari apa pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul sekali ya. Kita sudah mempelajari tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Urutan yang paling tinggi apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR. MPR itu apa? Majelis Perwakilan atau Permusyawaratan. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu. Kemudian yang ketiga ada undang-undang. Ya, yang ketiga adalah undang-undang. Kemudian yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Betul. Kemudian yang keenam ada peraturan daerah tingkat provinsi. Dan yang ketujuh adalah peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Baik, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari juga tentang tokoh kebangkitan nasional. Nah, kalau mengenai ini semangat kebangkitan nasional, ya, kita harus bisa belajar dari yang dulu-dulu, ya, di mana para pahlawan di Indonesia itu yang berjuang melawan penjajah, ya. Karena apa? Dulu ketika Indonesia dijajah itu terjadi kekerasan, ya apa tidak? Ya. Kemudian ada kekayaan alamnya diambil, betul, ya. Itu ya yang terjadi. Nah, perjuangannya bagaimana yang dilakukan oleh para pahlawan? Dulu berjuangnya itu menggunakan senjata apa? Bambu runcing. Berarti masuknya yang tradisional apa modern? Tradisional ya. Ya, dulu masih tradisional untuk melawan penjajah. Hari ini ya, nanti kita akan ada diskusi kelompok ya terkait dengan materi kita hari ini. Kemudian nanti Ibu juga akan melakukan penilaian kepada kalian ya saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian saat diskusi kelompok ya, jadi nanti akan dinilai bagaimana kalian dalam diskusi kelompok. Apakah yang mengerjakan itu hanya satu orang atau semuanya ikut kerja sama? Ya, nanti akan dinilai. Kemudian ada penilaian sikap juga, sikap kalian saat mengikuti proses pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya ya, Ibu akan menyampaikan dulu tentang kompetensi inti. Yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Mengenai kompetensi dasar, ya, diperhatikan dulu ini. Yang pertama, mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun
pengetahuan dan ada aspek keterampilan. Ya. Yang dari aspek sikap spiritual selalu titik 4.1, yaitu melalui pembiasaan peserta didik itu dapat menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa dalam menerima nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus. Sekarang kita akan masuk materi, ya, semangat kebangkitan nasional sebelum tahun 1908. Yang kita pelajari pertama nanti mengenai kondisi bangsa Indonesia, ya. Jadi supaya kalian tahu perbedaan sebelum dan sesudah tahun 1908, ya. Nah, di sini ya kalian amati gambar dulu. Ya, silakan diamati gambarnya. Itu menggambarkan tentang apa? Silakan diamati dulu. Baik, tadi kalian sudah mengamati tentang gambar ini, ya. Nah, sekarang guru tanya, gambar ini menggambarkan tentang apa? Penjajahan. Ya, tentang penjajahan yang terjadi di Indonesia. Ya, kondisinya kira-kira bagaimana? Sangat menderita. Setelah tadi mengamati gambar, sekarang kalian amati video berikut ini. Tadi kalian sudah mengamati video, ya? Ya, videonya menggambarkan tentang apa? Yo, yang berani jawab, silakan Acung. Ya, silakan Adit, menggambarkan tentang apa? Tentang politik adu domba yang melemahkan kerajaan di Indonesia. Tentang politik adu domba yang melemahkan kerajaan di Indonesia. Ya, betul sekali jawabannya Adit, ya. Jadi itulah yang terjadi di Indonesia dengan adanya politik adu domba. Ya, itu. Karena jawabannya Adit benar, maka Adit berhak mendapatkan hadiah. Silakan maju ke depan, Adit. Sudah punya undang-undang? Belum punya? Berarti dikasih undang-undang supaya bisa buat belajar di rumah, ya. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Adit. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ini awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia, ya. Dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal berapa? 20 Maret 1602. Ya, pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Maka sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Ya, contohnya apa kekerasannya? Yaitu rakyat Indonesia dibunuh, ya kan? Terjadi tembak salib, ya, tembakan, ditembak oleh penjajah. Itu. Kemudian penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan, ya. Karena apa? Di berbagai daerah VOC melakukan tindakan melaksanakan politik divide and impera atau politik adu domba, yaitu apa? Saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Itu. Nah, kemudian kalian lihat, ya, gambarnya, ya, di depan dilihat, ya. Nah, ini adalah kondisi bangsa Indonesia semakin menderita ketika Dengles pada tahun 1808 sampai 1811
itu berkuasa. Nah, kemudian apa? Terjadi adanya upaya kerja paksa atau kerja rodi. Tujuannya apa? Membangun jalan sepanjang Pulau Jawa. Dari mana? Anyer, ya, dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer. Ini membuat rakyat itu semakin menderita. Kemudian Belanda itu menerapkan tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkannya oleh siapa? Yo, yang angkat tangan. Nah, yo, diterapkan oleh siapa, Mbak? Ya, diterapkan oleh Gubernur Hindia Belanda Jenderal Van den Bosch pada tahun 1820. Tadi malam sudah belajar? Sudah, sehingga bisa menjawab ya. Benar sekali jawabannya. Silakan maju ke depan. Sudah punya undang-undang? Belum punya. Berarti guru kasih undang-undang supaya bisa untuk belajar. Silakan nanti dipelajari ya di rumah ya. Ya, tepuk tangan dulu. Itu ya, jadi perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah itu belum berhasil. Karena apa penyebabnya? Perjuangannya itu masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Itu yang terjadi ya di Indonesia pada saat itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapakah tokohnya? Tokoh perintisnya siapa kebangkitan nasional? Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu organisasinya, tapi yang mendirikan siapa? Dr. Sutomo. Benar sekali ya. Ini salah satu tokoh perintis kebangkitan nasional, Dr. Sutomo, yang mendirikan Budi Utomo sebagai organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuknya modern, yaitu apa? Organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, ada tujuan, dan ada program kerja. Contoh organisasi yang lain apa yang kalian tahu? Yang ada di lingkungan sekolah kita ada organisasi apa tidak? Ada, namanya apa? OSIS ya, itu contohnya ya. Contoh organisasi kalian sebagai pelajar juga ada organisasi namanya OSIS di sekolah. OSIS itu juga ada ketuanya kan? Ada anggotanya, ada strukturnya, ya kan? Anggotanya siapa? Kemudian memiliki tujuan. Ya, organisasi itu berdiri tujuannya untuk apa? Dan memiliki program kerja. Tuh, contohnya kalau OSIS, contoh program kerjanya apa? Ayo, yang biasanya dilakukan kalau setelah kalian ulangan itu biasanya diadakan apa? Kelas meeting. Ya, itu salah satu contoh kalau di lingkungan sekolah organisasi OSIS melakukan kelas meeting, diadakan lomba antar kelas. Ya, kayak di sekolah kita juga melaksanakan ya. Ada kelas meeting, ada lomba nari, fashion show, kemudian ada bazar makanan, lomba nyanyi, dan lain-lain. Akibat penjajahan Belanda, ketika dulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, gagasannya apa yang disampaikan oleh Dr. Wahidin Sudirosodo, yaitu memajukan pendidikan dan meningkatkan martabat bangsa. Ya, kalian sebagai pelajar saat ini yang sedang berjuang ya untuk memajukan pendidikan di Indonesia itu.
Maka tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Nah, sekarang kita akan masuk ke diskusi kelompok. Ya, untuk pembagian kelompoknya sudah Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini anggotanya kelompok 1 ada Alia, ini anggotanya, kemudian kelompok 2 ya dia anggotanya ini, kelompok 3 Chandra dan anggotanya, kelompok 4 ada Cornelius, kelompok 5 Zahra dan kelompok 6 Novia. Silakan nanti kalian duduk berkelompok sesuai dengan ini kelompoknya masing-masing ya. Silakan sekarang kalian mulai berkelompok. Yuk, duduk berkelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, perhatikan dulu ya. Sebelum kita mulai diskusi kelompok hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu. Nah, jadi kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, ya baik. Karena kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang perhatikan dulu semuanya ya. Jadi nanti kalian diskusi kelompok. Ya, kalau diskusi kelompok berarti yang mengerjakan satu orang apa semuanya? Ya, semuanya bekerja sama dalam kelompok. Ya, nanti Ibu akan memberikan tugasnya. Ya, kalian nanti kerjakan. Boleh menggunakan aplikasi PowerPoint, boleh menggunakan Canva. Ya, bebas nanti kalian pilih. Kemudian kalau sudah selesai nanti yang kalian buat dikirim ke WhatsApp group. Setelah itu Ibu akan download ya. Kalian presentasi supaya tampilannya lebih jelas pakai LCD lebih besar. Ya. Jadi nanti kalian kirim ke grup WhatsApp kelas supaya teman kalian juga bisa mempelajari di rumah ya untuk dibaca-baca lagi. Kemudian penilaiannya nanti Ibu akan menilai saat kalian proses diskusi. Ya, sikap kalian bagaimana? Ya, apakah yang mengerjakan hanya satu orang atau semuanya? Ya, penilaiannya ada. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalian nanti juga boleh cari referensinya di buku paket atau di internet. Ya, browsing boleh. Ya. Soalnya Ibu akan kirim juga di grup WhatsApp. Selain itu akan bagikan. Kalau di WhatsApp itu nanti terlalu kecil gambarnya, kalian boleh melihat di kertas yang Ibu bagikan itu. Gitu ya. Oke, silakan. Langsung mulai dikerjakan. Diskusi dan selama proses pembelajaran. Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana kelompok ini? Apakah ada kesulitan? Tidak. Sudah mulai? Sudah dapat berapa? Ya, silakan diteruskan dulu. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Sudah paham ini? Sudah? Sudah? Diteliti lagi. Kelompok ini sudah? Sampai apa? Yang peran tokoh. Tadi analisis yang pertama sudah, gambar yang pertama sudah, silakan dilanjutkan dulu. Ya. Ingat ya, waktunya 3
kalian presentasi. Baik, sudah ada yang selesai? Sudah dikirim ke grup WhatsApp? Sudah? Sebentar, itu akan download dulu ya. Kalian diskusinya sudah selesai semua ya? Sudah dikirim ke grup semua? Sudah, baik. Sekarang saatnya kalian untuk presentasi. Jadi nanti kalian semuanya maju ke depan untuk presentasi. Yang membacakan boleh satu orang dan boleh bergantian dengan kelompoknya, ya. Paham? Kemudian kalau nanti di antara kalian ada yang mau bertanya atau menanggapi ke kelompok yang sedang maju, silakan angkat tangan. Nanti akan diberi kesempatan untuk kalian bertanya atau menanggapi. Dan kelompok yang diberi pertanyaan nanti menjawab. Gitu ya? Sudah paham? Baik. Sekarang kelompok siapa yang mau maju duluan? Silakan angkat tangan. Yang mau maju duluan. Baik. Kelompok 4 ya, yang akan maju duluan. Yang sudah angkat tangan silakan semuanya maju ke depan. Silakan. Maju. Baik, sekarang kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kalian perhatikan nanti kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi. Tindakan tak kerja paksa yaitu melakukan pekerjaan di bawah ancaman sanksi atau hukuman di mana pekerja tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan atau dengan kata lain pekerjaan yang tidak dilakukan dengan sukarela. Contoh sanksi hukum berupa ancaman, kekerasan atau pembiaran sifat perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah 1998. Ya, baik. Kelompok 4 sudah presentasi. Apakah di antara kalian ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan untuk kelompok 4. Silakan yang mau bertanya atau menanggapi angkat tangan. Ya, silakan mau bertanya. Ya, silakan bertanya ke kelompok 4 nanti dijawab ya. Ya, Sofia. Sofia itu apa yang ditanyakan? Apa? Ya, Sofia itu adalah sekolah kedokteran Jawa. Baik, ada yang mau bertanya lagi ke kelompok 4? Tidak. Silakan ditutup. Sekian saya Paman Sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang kelompok berapa yang mau maju? Silakan angkat tangan. Ya, kelompok 2. Silakan maju ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum 1958 perjuangan bersifat kedaerahan hanya dilakukan di beberapa wilayah. Sesudah 1998 perjuangan bersifat nasional dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Siapa di antara kalian yang mau bertanya atau menanggapi untuk kelompok 2? Silakan angkat tangan. Ya, silakan mau bertanya atau menanggapi. Bagaimana kondisi Indonesia sebelum 1908? Ya, bertanya ya, bagaimana kondisi bangsa Indonesia tahun 1908? Silakan dijawab. Masih bersifat kedaerahan atau tradisional. Ya, kondisi bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan dan tradisional. Ya, benar ya. Jadi pada tahun 1908 itu masih tradisional.
penggagasnya siapa? Dokter siapa? Wahidin Sudiro Husodo. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Silakan ditutup dulu, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Baik, kalian tadi sudah diskusi semua ya, semua kelompok sudah maju. Nah, sekarang siapa yang berani memberikan kesimpulan diskusi kita hari ini? Tadi silakan angkat tangan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sebelum 1908 perjuangan bersifat kedaerahan, sesudahnya bersifat nasional, dan tokoh perintis kebangkitan nasional Dr. Sutomo lulusan Sofia. Ya, benar sekali ya. Jawaban dari Syifa. Sebelum tahun 1908 masih bersifat kedaerahan, dan sesudah 1908 bersifat nasional. Kemudian tokoh perintisnya tadi siapa? Dr. Sutomo, betul. Ya. Karena jawabannya betul, silakan maju ke depan. Sudah punya undang-undang? Sudah, berarti ditambah lagi untuk belajar ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Syifa. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk evaluasi ya. Setelah tadi kalian mendapatkan materi pembelajaran hari ini, sekarang waktunya evaluasi. Untuk evaluasi, kalian mengerjakan soal yang ada di Google Form ya. Linknya sudah Ibu share di grup WhatsApp kalian ya, di grup kelas 8A. Silakan nanti kalian mengerjakan soal itu ya. Setelah selesai akan muncul nilai kalian itu berapa. Nanti akan Ibu tampilkan juga. Begitu ya? Sudah paham? Silakan dimulai untuk mengerjakan dari sekarang. Linknya sudah Ibu share. Silakan dikerjakan. Sudah bisa? Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Sudah kelihatan nilainya berapa? Berapa? 100. Luar biasa. Baik, tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi semua ya. Ya, perhatikan ini. Ini nilainya. Tadi sudah tahu nilainya? Sudah dapat berapa? 100 ya. Banyak yang mendapatkan nilai 100 ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan selanjutnya setelah evaluasi, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan hari ini? Silakan angkat tangan. Ayo, silakan angkat tangan. Ya, Sandy, silakan. Sen. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya PRD Pos C Comini atau Pajak pada tanggal 20 Maret 1602. Ya, benar sekali ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu mengenai awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia sejak didirikannya VOC, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602. Kemudian, apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Yuk, yuk.
sebagai generasi muda itu sekarang harus menghargai jasa para pahlawan kita. Karena pahlawan kita itu sudah berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Ya, perjuangannya itu tidak mudah. Ya, dan bukan waktu yang singkat, tapi membutuhkan waktu yang lama. Sebelum pembelajaran kita akhiri, nanti kalian mempelajari materi berikutnya ya di rumah, dibuka buku paket atau boleh cari di internet sebagai referensi ya mengenai sikap persatuan, kebanggaan, semangat kebangkitan nasional. Dipelajari ya, dibuka buku paket halaman 81 ya, sikap persatuan sebagai wujud kebangkitan nasional. Kalian nanti pelajari di rumah ya, ya dibaca-baca. Baik, sekarang karena waktunya sudah habis, kalian boleh berkemas-kemas. Nanti kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Syabrak,